Berhati-hatilah saat kalian melewati jalan-jalan ini, mulai dari tanjakan yang mengerikan, hingga jalur ekstrim yang menembus pedalaman. Inilah 10 jalan paling berbahaya di Indonesia, yang membuat banyak pengemudi berpikir 2 kali sebelum melintasinya. Indonesia memiliki ribuan kilometer jalan yang menghubungkan kota, desa, pegunungan, hingga daerah terpencil. Namun tidak semua jalan aman untuk dilalui, karena beberapa di antaranya terkenal karena tikungan tajam, jurang yang menganga di sisi jalan, tanjakan ekstrim, hingga risiko longsor yang selalu mengintai. Dan di dalam video kali ini, kita akan menjelajahi 10 jalan paling berbahaya di Indonesia. Dan jika kalian penasaran seperti apa jalan-jalan berbahaya ini, maka ayo tonton video ini sampai selesai. Di nomor 10, ada jalur Cangar, yang ada di Jawa Timur. Terletak di kawasan pegunungan yang menghubungkan Kota Batu dengan Mojokerto, jalur Cangar dikenal sebagai salah satu jalan paling berbahaya di Jawa Timur. Di mana jalan ini membelah hutan dan lereng pegunungan, dengan tikungan tajam yang berkelok tanpa henti. Apalagi, kabut tebal sering turun secara tiba-tiba, sehingga mengurangi jarak pandang para pengendara hingga hanya beberapa meter saja. Dan saat musim hujan tiba, ancaman longsor dan pohon tumbang semakin meningkatkan risiko bagi siapapun yang melintas di jalur ini. Dan meski menawarkan pemandangan alam yang indah, namun jalur Cangar menyimpan bahaya yang tidak boleh diremehkan. Sehingga banyak pengemudi harus ekstra waspada ketika melewati tanjakan curam dan tikungan sempit yang berdampingan dengan jurang di beberapa titik. Dan oleh karena itulah, jalur Cangar tidak hanya dikenal sebagai jalur wisata pegunungan yang memukau, tetapi juga sebagai salah satu jalan yang menuntut konsentrasi penuh dari setiap pengendara yang melintasinya. Di nomor 9, ada Tanjakan Emen, yang ada di Jawa Barat. Tanjakan Emen yang berada di kawasan Subang, Jawa Barat, merupakan salah satu jalan paling berbahaya yang pernah membuat banyak pengemudi merasa was-was. Jalur ini terkenal karena turunan dan tanjakannya yang curam, dipadukan dengan tikungan yang cukup tajam di beberapa bagian, di mana setiap harinya, jalan ini dilalui oleh berbagai jenis kendaraan, mulai dari mobil pribadi hingga bus pariwisata yang membawa banyak penumpang. Dan jika dilihat sekilas, jalur ini terlihat seperti jalan pegunungan biasa, tetapi medan yang berat membuatnya menjadi salah satu titik paling menantang di Jawa Barat. Apalagi, nama Tanjakan Emen semakin dikenal luas setelah beberapa kecelakaan tragis yang melibatkan kendaraan besar, terutama akibat remblong saat menuruni jalur yang curam. Dan karena sejarah kecelakaan yang panjang dan kondisi jalurnya yang menuntut kewaspadaan tinggi inilah, Tanjakan Emen hingga kini masih dianggap sebagai salah satu jalan paling berbahaya di Indonesia. Di nomor 8, ada jalur Liwakrui, yang ada di Lampung. Membentang di wilayah barat Provinsi Lampung, jalur Liwakrui dikenal sebagai salah satu jalan paling berbahaya di Pulau Sumatera. Di mana jalan ini melintasi kawasan pegunungan Bukit Barisan, dengan deretan tikungan tajam, tanjakan curam, dan jurang yang mengintai di sisi jalan. Dan di beberapa titik, pengemudi harus melewati lereng-lereng pegunungan yang rawan longsor, terutama saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Dan selain karena medannya yang sulit, cuaca di jalur Liwakrui juga sering menjadi tantangan tersendiri, di mana kabut tebal dapat muncul secara tiba-tiba, dan membatasi jarak pandang hingga hanya beberapa meter. Sehingga tidak sedikit kendaraan yang mengalami kecelakaan akibat kehilangan kendali di tikungan atau jalan yang licin setelah hujan. Sehingga dengan kombinasi semua itu, menjadikan jalur Liwakrui sebagai salah satu jalan paling menegangkan di Indonesia. Di nomor 7, ada Jalan Trans Flores, yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jalan Trans Flores merupakan jalur utama yang membentang melintasi Pulau Flores, dan menghubungkan berbagai kota penting di wilayah tersebut. Namun di balik keindahan panorama pegunungan, lembah hijau, dan laut biru yang memukau, jalan ini juga dikenal karena medannya yang menantang. Di mana sebagian besar jalurnya berkelok mengikuti kontur pegunungan dengan tikungan tajam, tanjakan curam,
serta jurang yang berada sangat dekat dengan badan jalan. Dan saat melakukan perjalanan di Jalan Trans Flores, maka akan menguji keberanian dan konsentrasi para pengendara. Apalagi di sini cuaca dapat berubah dengan cepat, jalan sempit di sejumlah titik, serta risiko longsor pada musim hujan yang juga menjadi ancaman. Sehingga dengan perpaduan antara keindahan alam yang luar biasa dan kondisi jalan yang ekstrim, membuat Jalan Trans Flores menjadi salah satu jalan paling menegangkan sekaligus paling spektakuler di Indonesia. Di nomor 6, ada Jalan Kelok 9, yang ada di Sumatera Barat. Jalan Kelok 9 merupakan salah satu jalan paling ikonik di Indonesia, yang terletak di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Di mana sebelum dibangunnya jembatan layang modern yang kini melintasi kawasan tersebut, jalur ini terkenal karena 9 tikungan tajam yang berkelok di tengah perbukitan curam, yang dikelilingi tebing tinggi dan lembah yang dalam. Sehingga jalan ini dahulu menjadi tantangan besar bagi para pengemudi. Dan meskipun infrastruktur di kawasan ini telah jauh lebih baik dibandingkan masa lalu, tapi medan alam di sekitarnya tetap menunjukkan betapa ekstrimnya jalur tersebut. Di mana kabut, hujan deras, dan kondisi jalan pegunungan masih dapat menjadi ancaman bagi para pengguna jalan. Dan karena sejarahnya yang panjang dan kondisi geografisnya yang menantang, maka Jalan Kelok 9 tetap dikenang sebagai salah satu jalan paling ekstrim dan paling terkenal di Indonesia. Di nomor 5, ada Jalan Cadas Pangeran, yang ada di Jawa Barat. Terletak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jalan Cadas Pangeran merupakan salah satu jalan paling bersejarah sekaligus paling berbahaya di Indonesia. Di mana jalan yang dibangun pada awal abad ke-19 ini, membelah tebing curam dengan jurang yang menganga di salah satu sisinya. Dan meski panjangnya tidak terlalu jauh, tapi medan yang sempit dan posisi jalan yang menempel pada lereng gunung, membuat banyak pengemudi harus tetap waspada saat melintasinya. Apalagi, bahaya di Jalan Cadas Pangeran semakin terasa ketika hujan turun, dan kabut mulai menyelimuti kawasan pegunungan. Di mana tebing yang curam berpotensi mengalami longsor, sementara jalan yang licin dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Dan meski kini kondisinya jauh lebih baik dibandingkan masa lalu, tapi kombinasi antara tebing terjal dan jurang dalam, membuat Jalan Cadas Pangeran tetap dianggap sebagai salah satu jalan paling menegangkan di Indonesia. Di nomor 4, ada jalur Alas Roban, yang ada di Jawa Tengah. Bagi para pengemudi yang sering melintasi jalur pantai utara Jawa, nama Alas Roban tentu sudah tidak asing lagi. Di mana jalan yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini, membelah kawasan perbukitan dan hutan lebat yang selama puluhan tahun, dikenal sebagai salah satu jalur paling berbahaya di Indonesia. Di mana sebelum pembangunan jalan yang lebih modern, Jalan Alas Roban memiliki banyak tikungan tajam, tanjakan curam, serta jurang di beberapa titik yang membuat perjalanan terasa menegangkan. Dan selain kondisi medannya yang sulit, Alas Roban juga memiliki sejarah panjang kecelakaan lalu lintas, yang membuat namanya begitu melegenda. Di mana remblong pada kendaraan berat sering menjadi penyebab utama insiden di jalur ini, terutama saat melewati turunan panjang yang curam. Apalagi ketika hujan turun, maka jalan menjadi lebih licin dan risiko kecelakaan pun meningkat. Dan meski kini sebagian besar jalurnya telah mengalami perbaikan, tapi reputasi Jalan Alas Roban sebagai salah satu jalan paling berbahaya di Indonesia masih melekat hingga sekarang. Di nomor 3, ada Jalan Kelok 44, yang ada di Sumatera Barat. Jalan Kelok 44 adalah salah satu jalan pegunungan paling terkenal di Indonesia, yang berada di kawasan Danau Maninjau, Sumatera Barat. Dan sesuai namanya, jalan ini memiliki 44 tikungan tajam yang berkelok-kelok mengikuti lereng pegunungan. Di mana jika dilihat dari atas, jalur ini terlihat seperti ular raksasa yang melingkar di sisi tebing, dengan pemandangan Danau Maninjau yang membentang indah di bawahnya. Namun di balik keindahannya, Kelok 44 menuntut keterampilan dan konsentrasi tinggi dari setiap pengemudi yang melintasinya. Apalagi, tanjakan dan turunan curam yang dipadukan dengan puluhan tikungan tajam, membuat jalur ini menjadi tantangan serius, terutama bagi kendaraan besar. Dan saat hujan turun,
maka permukaan jalan menjadi lebih licin dan jarak pandang sering berkurang akibat kabut yang menyelimuti pegunungan. Sehingga dengan semua kombinasi itu, menjadikan Kelok 44 sebagai salah satu jalan paling berbahaya dan paling menegangkan di Indonesia. Di nomor 2, ada tanjakan Sitinjau Lawik, yang ada di Sumatera Barat. Tanjakan Sitinjau Lawik di Sumatera Barat sering disebut sebagai salah satu jalan paling menakutkan yang pernah ada di Indonesia, di mana jalur yang menghubungkan kota Padang dengan Solok ini memiliki tanjakan dan turunan ekstrim dengan kemiringan yang mencapai lebih dari 20% di beberapa titik. Sehingga kondisi tersebut membuat kendaraan, terutama truk bermuatan berat dan bus besar, harus bekerja ekstra keras untuk bisa melewatinya. Dan bahaya terbesar di tanjakan Sitinjau Lawik muncul ketika kendaraan kehilangan tenaga saat menanjak atau mengalami remblong saat menuruni lereng yang curam. Di mana sudah tidak sedikit kecelakaan serius yang terjadi di jalur ini. Bahkan beberapa di antaranya terekam kamera dan viral di media sosial. Apalagi saat hujan turun, permukaan jalan menjadi lebih licin dan risiko kecelakaan pun meningkat drastis. Sehingga dengan semua kombinasi itu, maka tidak mengherankan jika Sitinjau Lawik dianggap sebagai salah satu jalan paling berbahaya dan paling menegangkan di Indonesia. Dan yang ada di nomor 1, ada Jalan Trans Papua, yang ada di Pulau Papua. Di urutan pertama ada Jalan Trans Papua, sebuah jalur raksasa yang membentang melintasi salah satu wilayah paling liar dan menantang di Indonesia. Jalan ini menghubungkan berbagai daerah yang sebelumnya terisolasi oleh pegunungan, hutan lebat, dan lembah yang sulit dijangkau. Namun, membangun dan melintasi jalur ini bukanlah perkara mudah. Di mana jalan ini harus menembus pegunungan terjal, melewati tebing curam, serta membelah kawasan dengan cuaca yang sangat sulit diprediksi. Dan bahkan, beberapa bagian jalurnya berada di ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut, dengan jurang yang menganga di sisi jalan. Namun bahaya di Jalan Trans Papua tidak hanya datang dari medan yang ekstrim, tetapi juga dari ancaman longsor, banjir, kabut tebal, dan kondisi jalan yang dapat berubah sewaktu-waktu akibat cuaca. Di mana pada musim hujan, beberapa ruas sering tertutup material longsor yang membuat perjalanan menjadi semakin berisiko. Namun meski demikian, Jalan Trans Papua memiliki peran yang sangat penting, karena menjadi penghubung bagi banyak daerah terpencil di Papua. Dan itulah 10 jalan paling berbahaya di Indonesia, yang terkenal karena medan ekstrim, tikungan tajam, tanjakan curam, hingga jurang yang mengintai di sepanjang perjalanan. Dan jika menurut kalian, jalan mana yang paling mengerikan dalam daftar tadi? Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga di-share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya.